Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 12 TKJ 2. Kali ini kami akan menguji penetration testing menggunakan web server yang kami konfigurasi sendiri. Baiklah, untuk penetration testing yang kami gunakan yaitu yang pertama port scanning, yang kedua vulnerability scanning. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Rizky Aryansyah. Nama saya Tiara dan Bunda. Nama saya Kira Cantika. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Nah. Kita sudah masuk ke dalam Linux-nya. Selanjutnya kita akan melakukan penetration testing dengan cara scanning port menggunakan Nmap. Pertama kita bisa langsung pergi ke terminal ini. Kalau kita bisa buat kita dengan cara nmap, lalu masukkan IP dari server yang kita buat tadi. Jadi kita buat tadi 200.100.1.30. Dia bakal mulai starting nmap-nya.
untuk mengecek port-port yang terbuka. Nah, di sini sudah ada port-port yang terbuka, yaitu di port 22, 53, sama 80. Nah, jadi apa? Nah, jadi di sini tuh di port 22 ini yaitu SSH, karena itu port default dari SSH-nya. Jadi untuk mengatasi supaya agar tidak bisa dibobol, kita harus mengganti port SSH default ini menjadi port lain. Misalnya kita bisa pergi langsung ke Debian-nya lagi. Baiklah, langsung aja kita masuk ke dalam untuk mengganti port SSH-nya. Nano stc slash ssh slash sshd garis bawah config underscore config. Ntar di tab aja salah maksudnya ini di bagiannya kita tambahin slash, tambahin slash, jadi enter. Nah, di sini kita bisa ganti untuk port 22 yang di SSH-nya, kita ganti menjadi berapa, misalnya 88 atau berbagai macam, supaya kita tidak gampang dihack. Jadi orang-orang itu bakal susah mencari port dari SSH-nya. Ya, betul seperti itu. Jadi ini saja, langsung aja kita lanjut ke dalam penetration testing, yaitu vulnerable. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan penetration testing dengan cara vulnerability scanning. Apa itu vulnerability scanning? Vulnerability atau kerentanan adalah celah keamanan atau kelemahan dalam sistem, layanan, atau aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang atau attacker untuk mendapatkan akses tidak sah, mencuri data, atau merusak sistem. Nah, untuk yang pertama, untuk kita menguji vulnerability-nya, kita langsung bisa pergi lagi ke dalam ininya, terminalnya. Lalu kita klik, kita perintah nmap seperti ini, nmap min s v besar min script full n, lalu pilih yang 200 IP kita tadi yang sudah kita buat di 101.30. Nah, sengaja kita enter. Nah, di sini dia akan menjalankan untuk men-scan port atau port dari web server yang sudah kita buat. Ya, dia nanti akan mengasih ratingnya gitu. Sabar, tunggu. portnya apa yang dipakai itu 80 kan ini kan mungkin Sabar, tunggu dulu. Nah, baiklah, ini dia sudah bisa vulnerable scanning-nya. Di sini ada skor gitu. Ini adalah itu berasal dari CVSS. Nah, CVSS itu Common Vulnerability Scoring System. Jadi ini scoring untuk ketahanan keamanannya. Misalnya ini ada, jadi hitungnya dari 00 sampai 3,9 itu rendah, 4.0 sampai 6.9 itu sedang, 7.0 sampai 8.9 itu tinggi, dan 9.0 sampai 10.0 itu kritikal. Nah, di sini kita sudah lihat nih yang bagian 8 scoringnya itu 8.1, yaitu ini tinggi terkena bobol. Ini juga 98, jadi kita bisa cek juga, kita bisa copy aja bagian ininya. Di sini yang apa keamanannya di port di SSH-nya, yaitu port 22-nya itu kita bisa lihat keamanannya, scoringnya 8.1, 6.5, ini 3.6. Nah, ini untuk 80-nya untuk HTTP-nya, ini 53-nya scoringnya 57.5. Jadi kita bisa lihat scoringnya juga bisa, ini kita bisa copy aja. Nah, copy open link. Tunggu. Udah kan aku lagi? Tio baru buat video perkenalan. Perkenalan dari HP nggak sih? Coba tunggu. Nggak usah dari ini biar gampang aku masuknya. enggak sih sama aja Ya, sini aja.
pakai berarti ini kan aku Coba copy paste kan. verify. Nah, kita sudah masuk ke dalam website yang tadi. Kita bisa lihat semua keamanannya itu 8, yaitu sangat tinggi untuk kena bobol. Jadi makna keamanan server ini yaitu adalah versi layanan kamu berfungsi di terang atau kamu perlu melakukan patch atau update software, misalnya sudah apt update atau dan sudah apt upgrade di Debian. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tracing yang ketiga, yaitu SQL injection. Baiklah, selanjutnya kami akan melakukan penetration testing menggunakan yang berupa SQL injection menggunakan web open source, yaitu DVWA. Baiklah, di sini kita sudah install aplikasi DVWA-nya di Kali Linux-nya. Jadi kita bisa ke Chrome. Di sini saya sudah buat. Kita bisa ambil dari DVWA-nya yang sudah kita buat tadi. Kita bisa ambil di sini. Ini 127.0 ini baru port 4280. Kita ambil aja di sini. Ini kita ambil. Kita bisa paste, kita copy, kita masuk ke dalam Firefox-nya. Lalu kita buka. Wah, no respect tuh. Yang kita hapus, baru kita copy di sini, paste, kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam web open source yang ada di VA ini. Soalnya kita pilih dulu kita mau menggunakan security levelnya, kita menggunakan yang level ini aja, low. Submit. Jika sudah, kita langsung pergi kita di sini mau menggunakan SQL injection. Nah, di sini kita bisa masukkan langsung ke bagian SQL injection. Kita tambahkan di sini user ID-nya, kita coba 1 dulu. Nah, jadi first name admin, username-nya admin juga. Selanjutnya kita masukkan itu 1 di atas union user, password from user. Terus kita pagar. Kita submit. Wah, ternyata kita ada bagian salah sini, bagian unionnya itu tanpa select. Ini kita tambahin select. Lalu kita submit. Oke, bagian sini kita tambahin dulu S-nya. Users. Baru kita submit. Nah, di sini sudah ada. Selanjutnya kita bisa copy bagian username ini yang ada di namanya crack. Di sini gunakan crack. Namanya kita bisa buka crack station. Crack station, baru kita enter. Nah, di sini kita bisa copy aja yang tadi itu username-nya. Yang bisa copy. Ctrl V, kita copy lagi yang bagiannya. Lagi.
copy lagi. Aduh, maaf teman-teman bergetar. Kontrolnya langsung copy lagi. Dan lagi teman-teman, copy lagi. Yang terakhir. Terus C. Oke, done. Lanjut. Kita bisa Next. apa dulu? Ya, karena kita manusia. Cracks. Nah, di sini sudah masuk ya passwordnya, yaitu BC13, Charlie, Lemon, dan password ini. Oke. Nah, baiklah, jadi ini sudah. Jadi SQL itu adalah SQL itu adalah teknik serangan di mana penyerang memasukkan injek atau kode SQL berbahaya ke dalam input aplikasi, misalnya form, login, kolom pencarian URL, yaitu untuk membaca data rahasia, login tanpa password, menghapus atau mengubah data, yaitu mengambil alih database. Baiklah, sekian video dari kami, cara penetration testing Ya. menggunakan web server yang kami buat sendiri. Mungkin itu aja, sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.